Halo semuanya, kembali bertemu pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang distribusi probabilitas kontinu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang distribusi probabilitas yang bersifat diskrit. Dia dikatakan distribusi kontinu karena apa? Karena didasarkan pada variabel acak yang kita gunakan, dia bersifat kontinu. Ya, jadi sama juga dengan distribusi probabilitas diskrit kemarin, yaitu dia dikatakan distribusi probabilitas diskrit karena didasarkan pada variabel acaknya yang bersifat diskrit. Nah, seperti apa yang kontinu itu? Ya, jadi variabel acak yang bersifat kontinu itu adalah merupakan variabel acak di mana nilainya adalah merupakan hasil pengukuran dari sesuatu. Ya, jadi hasil-hasil percobaan yang kita lakukan adalah merupakan hasil pengukuran. Berbeda dengan yang bersifat diskrit, hasil percobaannya merupakan hasil dari perhitungan. Ya, jadi yang bersifat kontinu itu misalnya kita mengukur jarak, kita mengukur berat badan atau luas, volume dan lain sebagainya. Ya, jadi di mana variabel acaknya adalah merupakan hasil pengukuran, maka distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi probabilitas kontinu. Kemudian distribusi probabilitas kontinu ini kita tahu bahwa ada dua bentuk ya. Ada yang namanya distribusi probabilitas seragam atau juga disebut dengan uniform probability distribution. Dan yang kedua adalah distribusi probabilitas normal atau normal probability distribution. Nah, dari dua jenis distribusi probabilitas kontinu ini, pada perkuliahan kita hanya fokus kepada materi tentang atau bentuk yang distribusi probabilitas normal. Karena apa? Karena inilah yang akan sering kita gunakan nanti ketika kita menerapkan statistika deskriptif ini pada mata kuliah statistika induktif atau pada mata kuliah ekonometrika serta beberapa mata kuliah lainnya. Jadi penegasannya adalah bahwa berbicara tentang distribusi probabilitas kontinu, kita hanya fokus pada membahas tentang distribusi probabilitas normal. Lalu apa itu distribusi probabilitas normal? Ya, jadi sebuah distribusi probabilitas normal itu tentu selalu disertai dengan kurva normal, ya. Nah, jadi berbicara tentang kurva normal kita sudah pernah berdiskusi sebelumnya, yaitu ketika kita membentuk sebuah kurva ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa karakteristik dari sebuah kurva normal itu? Ya, pada slide ini ada 3 hal yang menjadi penggambaran sebuah kurva normal. Yang pertama bahwa kurvanya berbentuk lonceng serta memiliki satu puncak yang terletak di tengah distribusi. Ya, itu adalah salah satu gambaran dari sebuah kurva normal. Yang kedua, distribusi probabilitas normal merupakan atau kurva normal itu adalah bersifat simetris. Simetris artinya adalah bahwa nilai tengahnya itu berada di tengah-tengah. Sehingga kalau kita ukur ukuran keterpusatan datanya, maka rata-rata hitung sama dengan modus, sama dengan median. Ya. Jadi itu salah satu gambaran sifat dari distribusi normal atau kurva normal.
Yang ketiga, kurva normal itu secara halus itu menurun ke bawah ke kedua arah yang berlawanan, ke sisi kiri dan ke sisi tengah. Nah, ini disebut juga dengan bersifat asimptotis. Nah, jadi inilah tiga karakteristik yang menggambarkan sebuah kurva normal, ya, yang menyertai sebuah distribusi probabilitas normal. Kalau kita gambarkan dia secara visual, maka bentuk kurva normal itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya, jadi ini adalah sebuah kurva normal ya. Kalau kita bagi dua, inilah nilai tengahnya, di mana nilai tengah ini nanti akan sama ya rata-rata dengan median dan modusnya. Ini ujung kiri dan ujung kanannya. Nah, inilah kira-kira bentuk sebuah kurva normal. Berbicara tentang kurva normal, dia memiliki beberapa bentuk ya. Ya, misalnya kalau kita melihat dia bisa jadi sama rata-rata hitungnya atau rata-ratanya sama, tetapi standar deviasinya berbeda atau ukuran penyebarannya berbeda. Misalnya begini. Ya, sebuah kurva normal dengan rata-rata 20, ini merupakan ukuran tahun misalnya. Ya. Maka kalau inilah rata-rata sebuah kurva normal dengan standar deviasi 3,5 tahun, ya. Maka ada bentuk kurva normal yang lain misalnya seperti ini dengan standar deviasi yang lebih rendah. Ya, atau lebih tinggi ya. Nah, ini atau dia punya persebaran yang lebih besar dengan standar deviasi 5 tahun, tetapi rata-rata hitungnya sama. Atau dengan standar deviasi yang lebih rendah, yaitu 3,5 tahun atau 3,1 tahun ya. Itu dia lebih runcing begini. Oke. Atau bentuk yang lain adalah punya rata-rata yang berbeda, tetapi punya standar deviasi yang sama. Contoh kurva normalnya seperti begini. Rata-rata yang pertama adalah 280, standar deviasinya 1,6. Kurva normal yang kedua adalah standar deviasinya sama, tapi rata-ratanya lebih tinggi. Yang ketiga juga rata-rata yang lebih tinggi, tetap dengan standar deviasi yang sama, 1,6. Nah, inilah kira-kira bentuk-bentuk lain dari kurva normal. Keluarga yang ketiga misalnya rata-rata yang berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sebuah kurva normal dengan rata-rata 30,1, standar deviasi 2,5. Kurva normal yang lain misalnya rata-rata 40,5, standar deviasinya juga berbeda. Nah, ini 51,5, standar deviasinya adalah 2,5. Ya, ini beda-beda ya. Standar deviasinya beda, ini bukan 2,5. Ya, jadi standar deviasi ini ya jauh lebih rendah daripada ini lebih tinggi daripada ini, ya. Oke, jadi inilah bentuk-bentuk dari keluarga distribusi probabilitas normal atau kurva normal. Nah, jadi dari penggambarannya itu tadi, karena begitu banyak bentuk atau keluarga distribusi normal itu atau ya probabilitas normal itu, sehingga ya kurva normal itu kemudian kita coba standarkan dia, yaitu disebut dengan distribusi probabilitas normal standar atau standarisasi. Yaitu sebuah distribusi probabilitas normal yang telah distandarkan. Seperti apa dia? Yaitu sebuah distribusi normal yang distandarkan itu dia memiliki nilai rata-rata hitung adalah 0 setelah distandarkan ya dengan standar deviasi 1. Jadi karena rata-ratanya adalah di tengah, kita buat adalah 0. Tentu ke kiri dia adalah negatif dan ke kanan dia positif. Kemudian
ya, bahwa sangat penting untuk mengubah atau membakukan, ya, membuat standarisasinya itu nilai distribusi aktualnya ke dalam bentuk distribusi normal baku dengan menggunakan nilai Z. Ya, jadi kita membuat standarisasi dari kurva normal itu atau distribusi probabilitas normal itu dengan menggunakan nilai Z. Suatu nilai Z itu adalah merupakan jarak dari rata-rata hitung yang dihitung dalam satuan standar deviasi. Nah, nanti gambarannya adalah nilai Z itu dapat dihitung dengan rumus selisih antara nilai-nilai variabel acaknya dengan rata-rata hitungnya. Hasil selisihnya kita bagi dengan standar deviasi. Ya, jadi inilah keterangannya bahwa X itu merupakan nilai pengamatan atau variabel acaknya. Kemudian mu adalah rata-rata distribusi normalnya. Dan sigma adalah standar deviasinya. Ya, jadi setelah kita menentukan nilai Z dengan menggunakan rumus Z tadi, yaitu Z sama dengan hasil bagian antara selisih X dengan mu bagi dengan standar deviasi, ya, maka kita akan memperoleh daerah atau sebuah nilai probabilitas yang terletak dalam sebuah kurva normal, yaitu mengacu kepada tabel distribusi normal. Nah, seperti apakah tabel distribusi normalnya? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kurva normal Anda boleh dapatkan di lampiran beberapa buku statistika, ya, yaitu tabel Z namanya. Silakan nanti diperhatikan ya. Atau Anda juga bisa mendownloadnya di internet. Nah, jadi tabel Z ini terdiri dari beberapa baris, ya, dan kolom, ya. Jadi ini baris 0,0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Inilah kolom 000, 0001, 002 dan seterusnya. Nah, dari mana kita mendapatkan ini atau bagaimana cara membacanya? Misalnya kita dapatkan nilai Z-nya adalah 1,45. Jadi cara mendapatkan nilai probabilitasnya adalah pertama kita gunakan 2 digit pertama yaitu 1,4. 1,4 ini kita gunakan sebagai perhitungan pada baris keberapa. Ya, jadi 1,4 berarti ada pada baris 1,4. Misalnya begini. Lalu supaya dia genap 1,45 tentu ada sisanya adalah 0,05 lagi. Itu menunjukkan kolomnya. Berarti kolomnya adalah 0,05. Jadi ketika kita hubungkan ini maka nilai probabilitasnya pada Z sama dengan 1,45 adalah 0,4265. Jadi begitulah cara membaca tabel kurva normal ini ya, atau tabel Z umumnya disebut begitu.